Saya mengungkapkannya di depan Pak Jokowi secara terbuka. Saya mengatakan, Pak, peristiwa rekonsiliasi 2019 itu menurut saya jangan dianggap insiden, tapi harus kita anggap sebagai monumen. Bang Fakri kan ini semua siapa? Berarti Semua Mas kan Anies orang- juga orang Pak Jokowi ya harusnya ya? Ya paling enggak kan berhenti jadi menteri di tengah jalan, beda lagi. Kalau pernah iya, tapi kan berhenti di tengah jalan. Kalau ini kan sampai habis. Jadi ada yang berhentinya bagus, ada yang berhentinya berhentinya habis. Misal per hari ini sepertinya memang Pak Jokowi masih menimbang betul, Iya. masih mencoba untuk mencari celah apakah memungkinkan perkawinan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu bisa terwujud. Kemungkinan Saya termasuk yang melihat langkah-langkah Prabowo itu elegan loh. Dia nggak mau masuk terlalu jauh. Dan ini luar biasa. Ini akan dibaca oleh rakyat. Karena abang udah nyinggung kepuasan publik ini, apa gunanya kepuasan publik ini kalau nggak mendukung di Pilpres? Iya. Loh, Kan gini artinya loh. endorsement presiden makin gagah ya. Iya. Berapa persen terakhir? 82. Kalau LSI LSI tadi 82%. 82%. Tinggi banget itu. 82%. Iya. Dua tuh Di udah atas Kim Jong Un. Iya. Di atas Kalau versi hari. mendekati Stalin itu, Bang. Iya. Kita harus membantu Bang Muni untuk memberikan konten pada musrahnya. Oh siap, Karena siap. kalau saya mendengar omongan beliau malam ini kayaknya banyak hal-hal yang ideal nih yang beliau pikirkan ini. Gitu. Pertama, misalnya teori atau persambungan antara pemimpin dan rakyat. Gitu. Dan saya tadi mengatakan volunteerisme itu lahir karena orang juga agak kesel dengan partai politik. Gitu. Itu kritik kepada pembangunan demokrasi kita. Dan karena itulah sebenarnya musyawarahnya Bang Muni itu bisa menjadi pemberi konten gitu kepada partai politik bahwa ini ada yang tidak terdengar loh. Ya. Dan kami mendengarnya, kan kira-kira begitu. Itu satu. Yang kedua, menurut saya juga yang menarik adalah tentang Pak Jokowi sendiri. Ya. Saya juga agak harus ya, nanti musrah ini juga benar nih, tadi omongan terakhir Bang Muni itu adalah kita mesti memberikan konteks bahwa Pak Jokowinya itu sebenarnya tidak mau partisan, gitu. Kan dia sudah 2 periode kan, bertaruh dia menyerahkan dan itu juga dilakukan oleh Pak SBY dulu kan. Bertaruh dia kalau dia ikut terbuka dalam kontestasi ini, bagaimana kalau dia kalah? Ya, legasinya ini terlalu banyak yang harus diselamatkan gitu loh. Apa bijak bagi seorang Jokowi untuk masuk ke dalam pertarungan yang dia sendiri beresiko kalau ada apa-apa ya ini tidak bisa diteruskan gitu. Harusnya ini pestanya partai aja ya, bukan pesta bukan presiden. cuman begitu, dan karena itulah saya menganggap dan memikirkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu mungkin semacam fasilitasi gitu. Itu ada seorang pemikir dan aktivis politik Indonesia yang terkenal menulis disertasi yang bagus sekali, namanya Idrus Marham. Dia itu sangat terkenal dengan istilah layanan psikologis. Jadi mungkin presiden ini lagi memberikan layanan psikologis juga kepada partai-partai ini kan. Ya untuk semua merasa didukung oleh presiden. Karena ya dalam sistem feodal yang tadi kita katakan itu adalah mendapat restu dari presiden itu adalah satu privilege yang kadang-kadang punya value itu. Punya nilai begitu loh. Ya kan ada orang yang dianggap dekat sama presiden saja, keuntungannya itu luar biasa yang dia dapatkan gitu. Kayak Bang Muni gitu ya. Bang Muni bukan cuma sekedar dekat, memang dekat kalau ini sih ya kan. Seolah-olah. Ada pengakuan terbuka kalau ini sih gitu. Nggak, maksudnya itu kan begini. Buktinya Sekarang kedua, men. apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi sebenarnya sekarang ini? Kalau saya ini juga menawarkan gitu. Saya ini ungkapkan di sini karena saya mengatakannya di depan Pak Prabowo, saya mengungkapkannya di depan Pak Jokowi secara terbuka. Saya mengatakan, Pak, peristiwa rekonsiliasi 2019 itu menurut saya jangan dianggap insiden, tapi harus kita anggap sebagai monumen. Gitu. Saya katakan sama omongan saya itu kepada keduanya gitu. Jangan dianggap insiden, tapi harus dianggap monumen. Kenapa? Karena dia telah terbukti sedikit banyak, meskipun banyak kontroversinya, menyelamatkan kita dalam transisi ini. Waktu mereka ini rekonsiliasi, tidak mudah bagi Pak Jokowi dan tidak mudah bagi
Pak Prabowo, Ya. Pak Jokowi tidak mudah meyakinkan koalisinya yang lain begitu. Pak Prabowo juga tidak mudah meyakinkan kader dan dirinya yang sudah tumbuh dalam tradisi oposisi untuk masuk ke dalam pemerintahan. Tetapi yang luar biasa adalah setelah itu kita mengalami krisis yang begitu panjang. Ya. Ada COVID Global. 2019, 2020 awal COVID, kemudian krisis ekonomi dan lain-lain. Ada Perang. banyak negara di dunia ini Yang hancur. bahkan yang hancur gitu. Tetapi efeknya kita kritik sebagiannya adalah tidak aspiratifnya dewan, eksekutif menjadi sewenang-wenang, keputusan sepihak, otoriter dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kritiknya. Tetapi bahwa ini adalah monumen menurut saya yang tidak boleh dianggap berhenti begitu saja. Menurut saya itu yang penting sekarang ini. Dan sebenarnya selayaknya yang lain-lain juga sekarang ini perspektifnya sama. Oke. Kita menerima ada partai politik yang akan berbeda secara diametral dengan pemerintah, dengan Pak Jokowi. Tapi faktanya kan sulit. Anies Baswedan, bekas Menteri Jokowi. Pernah. Prabowo, Menteri Jokowi. Pak Ganjar, petugas partai Pak Jokowi. Artinya sama partai dengan Pak Jokowi. Ya kan? Dan konon katanya digadang-gadang oleh Pak Jokowi. Wakilnya ini semua bekas Menteri Pak Jokowi dan Menteri Pak Jokowi. Misalnya. Mahfud MD, Menteri Jokowi. Khofifah, bekas Menteri Jokowi. Erlangga, Pak Sandi, Menteri Jokowi. Erik, Menteri Jokowi. Erlangga, Menteri Jokowi. Anies Baswedan. Hah? Ada presiden. Capres. dong. Capres. Anies Capres mantan Menteri Pak Jokowi. Iya. Jadi sebenarnya menurut saya ya kalau kita memang tidak mau mengentertain konflik gitu ya. Dan betul-betul mau agak konstruktif, ayo dewasa. Mana yang kita mau organize ini? Makanya tadi saya bilang daripada kita ngomong tentang capres terlebih dahulu padahal kita terkunci, kenapa nggak ngomong dulu tentang partai? Karena ini suara baru. Ya. Ini adalah real bahwa orang itu mendirikan partai. Nggak gampang loh mendirikan partai, pergi ke Papua, pergi ke Aceh, ngumpulin KTP orang, setiap kabupaten, setiap kecamatan. Ini dong dikontestasikan dulu. Ada aspirasi baru nih yang muncul. Anggota dewannya dong, tolong dong yang di Senayan itu kita challenge dengan orang-orang baru yang akan masuk sekarang ini. Baik dari partai yang sama maupun dari partai yang baru. Begitu loh. Ini kita kontestasikan dulu, baru nanti terakhir kita berpikir tentang orang nomor 1 di Republik ini. Baru enak kita. Dan akhirnya kita nggak digerabak-gerubuk oleh yang tidak relevan ini gitu loh. Ketemu sini, besok ketemu sini, besok ketemu sini. Kita belum masuk lapangan nih. Meskipun kita ini pion-pion kecil, kalau masuk berita juga ini. Ceritanya ini. Kan ini yang kacau gitu loh. Ini yang harusnya kita tata gitu. Jangan kayak sekarang ini, kita nggak tata ini semua. Harusnya keributan gagasan. Jadi dulu, ini yang Pak, ya. bingung ini, ketua umum partainya bingung karena ditekan-tekan oleh media, oleh sosial media, oleh survei-survei. Ketua umum bingung, calon-calonnya bingung. Baik sebagai ketua umum partai maupun sebagai calon juga bingung karena ditekan, ditenteng di sana kemari. Ketua umum partai bingung. Yang tidak manuver bingung, yang manuver bingung. Yang punya uang bingung, yang tidak punya uang bingung. Yang punya bohir bingung, yang tidak punya bohir bingung. Bohirnya juga bingung. Bohirnya bingung. Bandar bingung. Bandarnya bingung semua. Ajudan pun bingung. Ajudan pun bingung. Bos lo jadi presiden nggak? Pas kondangan ditanya itu kawan-kawannya kan pasti Geger kan. orang, seluruh Indonesia bingung. Yang ini udah mulai daftar, kita masuk ke sini, nanti kamu diproyeksi jadi ini ya. Iya. Kamu begini. udah ada Di proyeksi kepolisian lagi. mulai kacau. Di kepolisian, nanti kalau kamu ini, nanti kamu jadi calon Kapolri. Di jaksa juga bingung, ini nanti kamu jadi. Kalau tentara juga begitu. Kan ini kacau kalau kita mengasosiasikan politik ini hanya pada pertarungan 1-2 orang. Padahal politik demokrasi adalah pertarungan gagasan. Iya. Ini yang harusnya diselenggarakan oleh KPU ini gitu loh. Musra udah memulainya Bang. Ini Ada- emang sudah Musra gagasan kita. dong. Udahlah, kita terima kasih lah ke Musra ini. Mantap. Temuan temuan empirik saya tuh bang, Ya. ajudan tuh yang paling bingung bang. Itu dia. Iya. Dia nemenin bos kondangan, pas kondangan bos lagi makan, rekan sejawat ajudan lainnya nanya, bos lu gimana? Iya. Atau gini. Cawapresnya siapa? Eh,
Bos ente elektabilitas masih agak nyusruk tuh bos. Langsung kan galau kawan. Ajudan Bang, nyalain konsultan habis itu. Iya. Konsultannya bapuk nih. Iya. Konsultan Langsung- pun bingung. Langsung ajudan tiba-tiba pagi-pagi ada konsultan baru kan di relasi. Siapa nih? Konsultan baru nih Bang, coba aja dulu. Enggak, tapi yang dibilang Bung Fakhri ini begini nih. Kebingungan ini memang kita menghadapi satu fenomena yang menurut saya juga agak unik ya. Bukan nggak pernah. Elektabilitas tinggi sementara harus ada suksesor. Karena kan bicara soal Ya. sukses kan. Approval rating Approval ugal-ugalan. Tinggi. Nah, Ugal-ugalan. di dunia ini kalau di dalam sejarah Amerika cuma ada 3 presiden yang approval ratingnya tinggi dan suksesornya langsung menang. Yang pertama Ronald Reagan, terus Gantinya George Bush ya? Dia langsung Bush senior. Waktu jadi presiden tuh Ronald Reagan tinggi sekali, sehingga dia bilang Bush senior jadi. Terus satu lagi si Truman, sama ada satu lagi pokoknya. Jadi dalam sejarah Amerika, bahkan Obama aja nggak sekuat approval ratingnya waktu 16. 16. Iya, Hillary Clinton Enggak, nyusruk. iya, beda waktu kayak Ronald Reagan langsung dia Cuma dukung Reagan yang berhasil sejak Perang Dunia Kedua keduanya selesai. gitu. Ya. Truman ke Eisenhower ya waktu itu. Iya, Iya, kan sebelum jadi Perang Dunia. maksud saya begini. Maksud saya adalah bahwa kalau di negara demokrasi yang sudah mapan dan maju kayak Amerika udah ada contoh-contohnya. Presiden incumbent yang punya approval rating tinggi yang suksesornya lebih gampang. Ya jadi harusnya wajar dong Bang, presiden dengan approval rating tinggi Untuk memberikan tidak endorsement, netral. Untuk tidak netral, memberikan endorsement, Gini. memberikan preferensi. Masalahnya di sana Gini. partainya sama. Di sana partainya sama, satu partai. Gitu. Sedangkan kita ini kan Tunggu. Masalahnya? Tunggu. Di sana boleh dong, Iya, karena partainya sama. maksudnya di sini ini kan masalahnya kan presiden ini kan betul dia kader PDI Perjuangan, tapi kan juga dia harus menjaga keseimbangan dengan Yang lain. partai lain. Karena pemerintahan ini kan dibangun koalisi, partai paling tinggi cuma 20% kok. Tapi pertanyaannya gini deh Bang, biar agak sesuai tema nih kan. Pak Jokowi di belakang panggungnya ini, di balik layarnya ini Balikin ke kemana tema. Pak? Pak Jokowi hadir di deklarasi Pak Ganjar, lalu pulang pakai pesawat yang sama, ya kan? Tapi sosial media nggak ada postingan. Ya itu satu hal. Lalu itu di hari Lebaran Muhammadiyah, ya kan? Besoknya di hari Lebaran lagi, Lebaran NU, pemerintah, pemerintah, pemerintah. Yang diterima tamu cuma Pak Prabowo. Nah ini sebenarnya Pak Jokowi kemana Bang? Kalau Dan projo diposting ya. di sosial media. Dan diposting 3 foto. PKS beda sama Bang Fahri ada Ya, dua yang tuh. pasti kan begini. Tadi kan saya bilang Bapak Presiden Joko Widodo ini kan memang harus menjaga keseimbangan dalam tubuh koalisi ini. Dan semangatnya Pak Jokowi kan bilang pesan semalam di dalam pertemuan kan jaga kekompakan. Gitu loh. Meskipun Nasdem nggak kecuali meskipun kompak tapi Nasdem nggak diajak ya. Yang nggak kompak sama keluar dari barisan kan tinggal dinilai sendiri gitu loh. Kan kekompakan ini kan harus satu barisan. Jadi banteng celeng ini ya Bang ya. Nah, enggak lah. itu internal PDIP. Itu internal PDIP. Enggak beda ya. Banteng celeng udah jadi satu. Kan pakai kata barisan soalnya, Bos. Anda ini udah internalisasi sekali gue. Jadi memang Pak Jokowi memang juga harus menjaga kepentingan. Tapi kan Pak Jokowi sebagai presiden ingin meninggalkan legacy tentang bagaimana negara ini dikelola dalam jangka waktu ke depan. Makanya nggak boleh netral dan harus kasih preferensi. Enggak dong, kan? kalau yang maju semua orang Pak Jokowi yang seperti bilang Bang Fakhri kan ini semua siapa? Berarti Semua Mas kan Anies orang- juga orang Pak Jokowi ya harusnya ya. Ya paling enggak kan berhenti jadi menteri di tengah jalan, beda lagi. Kalau pernah iya, tapi kan berhenti di tengah jalan. Kalau ini kan sampai habis. Jadi ada yang berhentinya bagus, ada yang berhenti apa? Ada yang stop landing, Jadi ada yang hard Nasdem nih landing. enggak di luar barisan nih sekarang. Ya paling bukan. Itu urusan partai lah. Udah, iya udah. Ini relawan ngapain? Ujung-ujungnya itu urusan partai Iya, ngomong. udah ngapain? Gua urusan kita di urusannya sama rakyat aja lah. Begitu loh. Bang, tapi jawab tuduhannya Mas Umum tadi. Enggak betul, kekhawatiran. Ada satu yang bakal dikerjain nih pakai aparat hukum nih katanya. Enggak. Atau Enggak. Pak Jokowi nggak mau amputasi. menggunakan apapun untuk melakukan langkah-langkah yang menurut hemat kami juga kurang produktif. Kan mau pakai ada usulan, udah Pak, kasus ini aja dibuka, enggak. Oh, banyak usulan. Ada usulannya, Bang? Oh iya, kan semua partai berkepentingan. Berarti usulan itu dinamika itu di dalam lingkaran istana presiden ada Bang Ya ya? bukan dari partai. Saya nggak mau sebutin partainya. Ada partai yang mengusulkan untuk menggunakan instrumen hukum. Hukum. Cuman kan Pak Jokowi nggak mau, enggak. Kita harus
Tegak lurus. Harus bersama jalan rakyat. bersama supaya demokrasi ini tetap sehat. Nggak mau Pak Jokowi menghalalkan segala cara lah. Karena buat Pak Jokowi apa sih legasinya? Walaupun ada usulan. Ya ada usulan. Nah, siapa yang usulin ditanya tugas media lah untuk menggali lebih lanjut. Jadi Karena Pak dinamika Jokowi, dinamika di kejaksaan kemarin dan di KPK itu Pak Jokowi angkat tangan gitu ya. Lah ya Pak Jokowi selama begini loh, kalau soal hukum kita nggak bisa kompromi kan. Pak Jokowi selalu tekankan kepada saya bilang, Mas kalau hukum selama ada buktinya ada, ininya ada, nggak ada masalah. Walaupun ada yang mengusulkan. Ya itu udah nggak usah diulang. Yang penting bukti, Mon. Bukti. Iya. Evidence base ya. Harus Bang, Pak ya. Jokowi harus menjaga itu di Ya, real. pokoknya kalau soal hukum kan kita nggak bisa dong. Betul. Jangan karena ya, hukum jadi alat politik ini Pak tangkap aja Pak ini enggak dong. Semua harus- Apalagi Pak Jokowi menyeting supaya hanya ada 2 Oh calon gitu. enggak, Calon yang pasti tidak jangan menjadikan alat hukum ini sebagai alat untuk melakukan tekanan politik. Itu udah tadi Bang, jangan diulang lagi. Habis nanya 2 kali. Minum Bang, minum. Panas Tapi ini. kalau ada yang kalah dalam kontestasi berpotensi bisa masuk penjara juga Bang. Loh, bukan. Pernah Jangan ada. diulang lagi, Prof. Udah, Prof. Enggak Udah kan, tadi. Prof, jadi gini, Prof. Saya Gini loh, sedikit kalau menggarisbawahi. Merecall Kalau yang soal itu. hukum itu udahlah. Kita basisnya bukti, Eh, basisnya apa? Di Ini yang ada gitu, Bang, bukan yang bukan Bang, yang ada. sorry Bang, gue boleh mengingatkan lagi nggak memori masa lalu? Iya, Di kursinya Torik ini nih Abang ngomong nih. Abang Fahri nggak ada waktu itu Bang Muni tiba-tiba datang nih jam 9:30 jelang. Habis nih Bang. Kita lagi ngomongin apa? Ada perform ya? Ada di sini. Ada saksi mata kan? Saksi Bisa mata. itu saksi mata Barang beberapa bukti juga kejadian ada, ya. barang bukti juga ada. Datang nih Bang Muni Dua alat nih. bukti ada. Baru duduk kalimat pertama, ini capres-capres jangan sampai salah pilih. Partai-partai jangan sampai salah pilih capres. Bisa-bisa masuk penjara kamu. Oh, ini udah beda sekarang. Ini loh. Itu masih berlaku nggak Bang kalimatnya? Belum dapat pengarahan waktu itu. Ya, jadi kan intinya kan begini, bukan kalau hukum kan nggak bisa jadi alat tangkap. Setuju, setuju. Selama ada bukti siapapun kan. Setuju. Misalnya Pak Jokowi pernah diskusi sama saya soal kasus gini, soal hukum. Ya ini administratif, aliran dananya kemana, gitu loh. Kan juga Pak Jokowi juga diajak diskusi sama APH dong, aparat penegak hukum dong. Iya. Kalau cuman ini buktinya mana? Ini ada nggak kamu? Gitu loh. Nah, tapi diajak Aliran dananya gimana? Kalau ini kesalahan administratif bukan, begitu loh. Saya nggak sebutin kasusnya ya. Ada yang ke partai juga Bang? Ada. Iya, diajak Lah, diskusi. kalau yang itu ada yang jelas misalnya, udah sampai ke partai, alat buktinya jelas. Ada. Jadi maksudnya Bang Muni itu adalah Pak Jokowi jangan diseret-seret dalam konflik pilpres. Nah, lalu kemudian apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini justru bukan dalam rangka melibatkan diri dalam konflik pilpres, tapi justru untuk mengingatkan bahwa mereka nggak boleh konflik dan nggak usah ngajak dia gitu. Oh ya, layanan psikologis. Layanan psikologis tadi. Lain sih Kata Idrus Marham itu. Saya sedikit masuk Mas Budi menanggapi Bang Fahri dan juga Bang Muni. Sebenarnya tidak ada salahnya Pak Presiden menunjukkan keberpihakan. By regulation tuh nggak ada yang melarang itu. Kita cek misalnya di Undang-Undang Pemilu misalnya nomor 7 2017 yang kemudian kemarin diubah menjadi Perpu. Ya sebenarnya tidak ada yang keliru. Tetapi kemudian yang menjadi kekhawatiran dari sejumlah pihak, keberpihakan Presiden itu kemudian bisa mengarahkan instrumen kekuasaan negara untuk kemudian menciptakan kontestasi itu menjadi tidak adil, Bang. Loh, bukan. Nah, kalau itu undang-undang yang kan nggak kemudian- boleh, aparat negara nggak boleh, harus Loh, netral. justru itu. Maka kemudian Presiden diharapkan, atau dalam bahasa Bang Muni tadi, seharusnya netral. Nah, itu menjadi pertanyaan. Saya nggak tahu apakah itu netral atau Loh, tidak. kita buktiin aja dengan waktu, gitu loh. Nah, tapi kalau misal seiring waktu berjalan, political endorsement berkali-kali, termasuk di dalam konteks deklarasi Tapi Pak kan Ganjar. pertanyaannya siapa yang nggak Tetap- di-endorse? Kan Ya semua tidak juga di-endorse. Anies tidak pernah di-endorse itu, Bang. Enggak, semua kan di-endorse Atau sama dia. capres yang lain misalnya. Pak Erlangga yang masih per hari ini menjadi capres juga tidak pernah di-endorse. Kan begini, kalau Anda mau menagih perdebatan itu, nanti kan orang bilang, kenapa dia nggak di-endorse? Nanti keluar argumennya. Kenapa dia berhenti di tengah jalan dan seterusnya. Nanti kan repot itu. Jadi maksudnya ini, udah di-endorse semua kok gitu. Kita nggak usah narik seolah-olah itu adalah bagian keterlibatan. Itu bercanda, jangankan itu. Pak Yusril aja dia bilang, Pak Yusril kalau dapat 20%, saya dukung. Saya yang akan ikut mendukung.
Kan begitu ngomongnya kan. Layanan Jadi psikologis ya Bang ya. kita ini udah lama, jadi agak ngerti dikit cara baca Pak Jokowi ini. Bang, tapi bagaimana membaca ini nih? Kemarin waktu itu Mas Gibran mengumpulkan relawan-relawan. Mas Gibran ini putranya presiden dan kader PD Perjuangan juga. Mengumpulkan relawan dan intinya kurang lebih meminta relawan sabar dulu. Arahan belum jelas barang ini. Nah, gimana nih? Iya, Artinya bacanya. belum fix juga barang ini. Betul. Apakah bisa diartikan Mas Gibran yang belum fix ini juga Pak Jokowi yang belum fix Bang juga? Muni kan juga Iya. ngomong ini tadi. Iya, Iya, jadi kalau misal gimana? per hari ini sepertinya memang Pak Jokowi masih menimbang betul, Iya. masih mencoba untuk mencari celah apakah memungkinkan perkawinan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu bisa terwujud. Kemungkinan-kemungkinan Kalau masih ada misal lah. bisa terwujud, tentu itu menjadi harapan semua pihak. Itu yang kemudian disebut dengan bukan koalisi besar, Bang, tapi koalisi super besar. 49,3% plus 22% kekuatan Ya, kursi udah parlemen. 70% Nah, lebih. tapi kalau misal kemudian kalimat ini yang disampaikan Mas Gibran, Saya bacakan ini verbatimnya. bahasanya mafhum mukhalafah. Ini konteks makna yang terbalik. Kalau tidak mendukung Anies, maka akan mendukung either Ganjar ataukah Pak Prabowo. Tapi ditentukan oleh mana? Restu izin dari Pak Lurah. Kira-kira gitu Bang ya? Mas izin, saya iya. bacakan verbatimnya ya. Ini dari Detikcom ya, Detik Jateng nih, Mas Pucus nih. Dan kawan-kawan. Gibran mengaku, nggak boleh sebut merek ya, salah. Gibran mengaku memberikan arahan kepada 18 perwakilan relawan yang hadir dalam pertemuan itu. Kutip, arahan untuk mengerucut ke beberapa nama capres, kata Mas Gibran. Jadi beberapa nama capres. Harap sabar, padahal Ibu Mega sudah mendeklarasikan, PD Perjuangan sudah mendeklarasikan. Gimana membaca situasi kalau saya di membacanya itu perintah untuk netral. Iya. Ini mantap ini. Negarawan. Tuh, jadi begini loh. Bang, harusnya dia dulu jawab baru abang. Jawaban beda pasti. Jadi pertanyaan, jadi begini loh, kan dengan membuka itu kan Pak Presiden sudah mengatakan itu, karena juga kita juga basisnya juga basis data. Pak Jokowi selalu bilang sama saya, Mas, kalau informasi data udah nggak ada yang selengkap saya semua data saya terima. Dari survei, dari BIN, dari BAIS, dari Kabit Intelkam, polisi, survei sebelum itu juga pasti di data tiap hari, tiap itu pasti dia pantau. Lengkap berarti, Bang. Berarti lengkap dia, Pak Jokowi. Dari semua sudut dia ini analisa. Dan hari ini kan memang kondisinya, nih dengan segala hormat ya, ini kan nggak ada yang seleksinya nggak ada yang margin of error ini. Iya, masih margin of Iya, semuanya dalam margin margin of error semua. Bukan, misalnya Pak Ganjar sama Pak Prabowo, si Polmark bilang Polmark bilang Pak Prabowo udah unggul 32 lawan 30. Ya, Ini itu berarti sebaliknya. margin semua. Artinya kan Berarti dalam margin of error, Bang. Dalam margin of Iya. error. Iya, artinya masih dalam margin of error. Itu maksudnya. Bahasa Itu betul itu. Bahasa Itu. saya begitu. Masuk itu barang, Mas. Nah, Jadi itu bahasa dalam mesra. margin of error, jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Itu Detik taruh di depan Prabowo-nya. Begitu. Terus juga Pak Jokowi pernah bicara sama saya, Pak, soal Ada variasi foto lain. Banyak variasi foto. Nah, misalnya Pak Jokowi juga tanya soal cawapres gimana Pak? Di seluruh dunia, termasuk pengalaman beliau sendiri, cawapres itu hanya menyumbang maksimal 6%. Mentok-mentok 10%. Tapi menurut pengalaman dia dalam Pilpres 2 kali, itu cawapres cuma 6%. Dalam memberikan kontribusi suara. 4-6%. Nggak terlalu banyak. Iya. Jadi sebenarnya isu cawapres ini lebih pada Oke. bagaimana wujud pemerintahan ini gitu loh warnanya. Ya. Jadi bukan aspek elektabilitas, cawapres elektabilitas. Ya bukan dong. Iya. Iya. Melengkapi nih. fungsi presiden. Bang, saya izin presidensial. kita menunggu ke survei ya terakhir Ya, supaya kita boleh. bahas ini sesi terakhir karena udah mulai hujan dan Bang Tori harus segera pulang ya. Bawa orang ya, survei terus. indikator politik ya terakhir bulan April itu simulasi 3 kandidat, Ganjar 34%, Prabowo 31,7% dan Anies 25,2%. Ya. Itu kalau 3 calon. Itu ya. Kalau head to head, saya bacakan. Ya, itu di tuh mana ada ini. tuh, ada. Nah, ini dia nih. Prabowo Subianto dengan Ganjar, kalau head to head ini, di survei yang sama, itu 46,8 lawan 40. Indikator politik. Ini udah di luar margin of error nih ya. Iya, Udah udah di luar Coba margin of error. next ini dengan Mas Anies Oh, jauh. 49,3 Beda 16%, dengan 33,7. Gawat. Ini kalau head to head ya. Oh. Terus Udah yang laut lain, lah. yang lain, nah ini Mas Ganjar dan Mas Bang Anies Fahri malah merapat agak lagi nih. tipis nih, Tipis, keras. 37,9. Saya mau ke surveyor dulu. Iya. Mas Ini pollingnya Bang Fahri nggak ada? Oh, ada. Yang hianat nih.
Gue bacain dulu gini, ada Siapa nih. yang paling- Mana nih barang itu nih. Paling banyak dihianati. Betul. Gue baca tahu nih kata Bang Fahri Hamzah nih ya, tapi nggak ada di sini Bang. Ya, kata polling Twitter Bang Fahri, PS 69,8%. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Dari figur di bawah ini, mana yang paling banyak dihianati? Karena mesin politik elektoral kita adalah yang terzolimi dan dihianati lah yang kemudian banyak yang menang. Benar. Mesin politik iya, kita. relevansinya begitu ya. Iya. Jadi Pak Iya, Jokowi iya. bisa terpilih lagi dong. Nggak boleh secara Boleh. sebelum dijawab oleh dua pemain Iya, yang iya. di luar lapangan dulu nih. Iya. Mas Umam, gimana membaca survei terakhir indikator politik ini? Iya. Dari 3 nama, kemudian head to headnya. Ya. Survei, ini kita bicara ya ini. Survei itu adalah snapshot pada pengambilan sampel pada pengambilan momentum itu saja. Artinya pada saat ini diambil survei itu belum tentu kemudian terrepresentasikan pada sebulan, 14 2 bulan, Februari, 3 bulan ke depan. Ya. Nah, yang menentukan survei itu ada cukup banyak. Faktor metodologis, apakah betul pengambilan sampelnya itu betul? Kalau misal pengambilan sampelnya betul, masih akan diuji lagi. Apakah penarikan suara dari aspek responden itu betul atau tidak? Karena seringkali Bang, survei kita simulasikan, pertanyaan sekian, itu 1 jam. Kita cek itu, call back ke responden, ternyata cuma ditanyakan 15 menit. Oh, hati-hati itu. Itu langsung kita coret, Bang. Nah, ada juga survei yang basisnya juga ditentukan oleh Anda blank. Ini. Kejujuran. Nah, jadi faktor kejujuran dari responden. Responden seringkali itu juga tidak jujur. Itulah kenapa Seringkali terjadi. tipu-tipu kampung juga ya ini. Seringkali dia respondennya. malu-malu, tidak menunjukkan keberpihakan yang clear. Nah, itu yang kemudian terjadi ironi, margin of error yang kemudian semakin besar. Dan banyak survei yang miss itu kejadian seperti itu. Nah, selain itu, faktor yang lain adalah di dalam konteks survei itu tergantung pada informational input yang masuk di dalam masyarakat. Nah, dari ini Mas, kita bisa melihat sebenarnya kemarin kita mencerna Pak Ganjar itu sangat-sangat leading, bahkan juga cukup stabil. Tetapi begitu kemudian masuk isu World Cup U20, informational input yang masuk ke masyarakat ternyata efektif untuk mengoreksi elektabilitas itu. Jatuh sekitar 7-8%. Kemudian dilakukan upaya afirmasi untuk meningkatkan, bouncing kembali elektabilitas Deklarasi beliau. itu ya. Artinya apa? Bahwa ini adalah snapshot pada momentum ini. Nah, maka di sini karena tidak ada konfigurasi kekuatan elektoral yang mendominasi, maka kemudian partai-partai politik termasuk capres yang diusung harus hati-hati, Bang. Hati-hati dalam menentukan narasi, menentukan sikap, salah positioning saja, koreksinya bisa cukup signifikan. Apalagi menjelang detik-detik pengambilan suara nanti. Evaluasi Anda, koreksi apa yang perlu dilakukan dan mengapa ada angka-angka seperti ini? Ini hasil dari apa nih? Kesalahan kalau apa misal atau meningkatnya kebagusan Pak apa? Prabowo, kalau misal ini kita cek dari sisi pengambilan data. Di indikator sendiri sebenarnya pengambilan data dilakukan pada bulan April. Ya. Di momentum April itu terjadi koreksi cukup signifikan pada elektabilitas Pak Ganjar akibat dari salah positioning Piala dalam Dunia. Piala Dunia. U20 World Cup itu. Di saat yang sama menjelang Lebaran itu juga kemudian muncul narasi koalisi besar yang diletakkan nama Pak Prabowo sebagai capres. Ya. Dan itu juga menjadi impact yang luar biasa dari pertemuan di sawah itu, di Kebumen. Oh, iya. Di mana narasinya bukan Ganjar Prabowo, tetapi Prabowo Ganjar. Dan itu memberikan efek gelombang yang cukup besar dan kemudian terakumulasi di sini. Maka di sini sebenarnya Oh, cukup ini sebelum deklarasi Ganjar ya? merepresentasikan, cukup 13 sampai 18. merepresentasikan optimisme publik di dalam konteks leadership Pak Prabowo. Tetapi ini bukan final, maka berpotensi mengalami reduksi kembali. Nah, itu saya pikir dari aspek survei seperti itu, Mas. Nah, saya sedikit menanggapi tadi, kembali ke konteks Pak Lurah, Pak Jokowi. Bagaimanapun juga endorsement dari Pak Jokowi memberikan efek yang cukup signifikan terhadap bukan hanya elektabilitas, tetapi memastikan terbentuknya sebuah koalisi. Kalau misal dikatakan arahan dari presiden untuk netral, ya mungkin to some extent bisa diterima. Tetapi logik yang terbangun, bagaimana disampaikan oleh Pak Erlangga, kita menunggu arahan dari presiden. Bagaimana materi yang disampaikan oleh Pak Zulkifli, Ketum PAN, Presiden Pak Jokowi adalah
panglima tertinggi dalam penentuan koalisi. Semua ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar. To some extent memang harus independen, tetapi independensi itu kemudian menjadi seolah naif di dalam konteks dinamika politik yang ada. Jadi apa yang disampaikan Bang Muni tampaknya bukan menjadi sebuah statement, tetapi harapan. Harapannya netral, seharusnya netral. Tetapi apakah netralitas itu benar? Tentu harus kita uji. Apalagi approval rating ugal-ugalan 80% ini kan Mas. Tinggi banget. Dan ya. dalam konteks konseptual, level approval rate yang tinggi dari seorang presiden atau incumbent yang kemudian dia memberikan dukungan kepada pihak tertentu, itu biasanya akan memiliki korelasi yang positif. Oke. Jadi dukungan seorang presiden akan memiliki bobot politik yang kuat. Nah, apakah kemudian presiden akan diam? Kita bisa cek. Kalau misal kemudian tidak diam, tentu ada judgement di belakang itu. Tetapi kalau misal betul-betul diam, sebagaimana misalnya dulu, Pak Jokowi bisa menjadi presiden salah satunya karena sikap diam dari SBY waktu itu. Meskipun ada kalkulasi, barangkali SBY juga Enggak juga, karena berpikir semua ulang. pendukungnya kan dukung wapresnya waktu itu. Berpikir ulang, apakah Kalau Prabowo dibilang akan, netral, enggak lah, apakah 2014. akan didukung atau tidak. Nah, maka dalam konteks ini, bobot politik presiden, dukungan presiden memberikan efek signifikan terhadap capres yang akan datang. Oke. Ini lihat angka. Loh, saya cuma mau ini aja, mau mengkritisi Bang Umam. Ya, 2014 nggak netral, karena Istana Negara yang dibikin obor rakyat itu dari istana kok. Wah, Kan ada fakta, udah beritanya udah 2015. tunggu pelan-pelan. oh. Kan 2014 Pak SBY, Partai Demokrat sendiri netral. Netral, tapi kan operasi-operasi gelap, obor rakyat segala macam kan kita tahu. Itu dari mana? Dari mana Bang? Tadi, Bang? Kekuasaan. Dari mana? Gitu, Mas. Iya dong. Dari mana? Dari istana dong. Dari mana-mana. Kekuasaan dari Pak SBY berarti. Iya dong. Serius Udahlah, nih. kita kan Serius nggak nih mau. tuduhan Anda nih, Bos. Loh, bukan tuduhan, itu fakta. Kok tuduh? Oh, iya. Fakta ya, Bang? Bisa dilihat aja nanti dari itu semuanya. Google. Dari orang-orangnya yang terlibat, semua Jadi- staf khusus ini, staf khusus ini. Gimana sih? Jadi daripada Cuman kita nggak mau, udah lah itu Iya, iya. nggak mau. Bang, jadi nggak- daripada pura-pura netral mending sekalian aja Oh, gitu iya. endorse gitu, Bang. Ya, nanti kita lihat lah. Oh iya, beda Yang pasti lagi. kalau Beda. Beda lagi, kawan. Pokoknya begini, kalau urusan rakyat kita nggak boleh netral. Oh. Politik itu berpihak kok. Presiden urusan rakyat bukan, Bang? Oh enggak, dia mikirin bangsa dong. Iya, iya. Dan rakyat. Iya. Itu loh. Loh gini Jadi nggak loh, boleh dia. netral. Iya, Udah, susah paham ya, susah paham ya. Ini orang udah netral nanti diajak berpihak. Bang Mari, lihat angka survei tadi, Bandar udah bisa sepakat belum tuh? Belum. Belum. Ini kapan kira-kira momennya Bandar nih? Kalau menurut saya ya, Dan seberapa menentukan Bandar dalam game ini, kita Bang? ini akan capek aja sih beberapa bulan ini karena perubahan hasil survei ya kan, dinamika kandidat misalnya orang udah dicalonkan ya kan kayak Ganjar itu kan kemudian kelihatan surveinya ngangkat atau tidak ya kan. Ya sama dengan di Anies Baswedan kan juga begitu. Sekarang kan ya kita suka atau tidak karena dia sudah dicalonkan dan disurvei kan kelihatan kan. Buat apa Demokrat ketemu yang lain dan sebagainya mencari-cari cara itu semuanya kan karena faktanya memang dinamikanya terjadi gitu. Dan ya bohirnya itu akan last minute gitu. Bohir gak akan Bo- asli. Bohir last minute. analis bandar begitu. Bandar itu ya munculnya itu nanti seperti kata Bung Muni tadi dari tanggal 19 Oktober sampai 20 November. sampai 25 November. Itu waktu closing Kalau itu Ya. closingan itu waktu- ya? Kalau di bursa saham nih mau IPO nih ini bidnya. Closing bell, Bukan, closing bell. bukan. Lagi biddingnya. Ngebit. Ngebitnya. Ada situ 19 Di situ, sampai 19 sampai 25. Tapi memang di atas kertas ini kalau penerawangan saya ini ya, Ya. ilmu penerawangan ya. Itu yang akan banyak ngambil untung itu adalah Prabowo. Kenapa? Karena dia yang paling stabil sebenarnya. Jadi kalau tadi dikatakan Prabowo kayak layangan putus enggak. Enggak. Ya enggak. Menurut saya dia yang paling mantap. Pertama dia ketua umum, dia kandidatnya. Dan dia cuma perlu satu partai. Ya. Dari semua partai dia bisa ambil kecuali P3. Nah, itu Gitu. Gelora ini biar diajak ikut dalam permainan Kan ini nggak akan dihitung tadi. deklarasi dukung nggak, Bang? Kita ini ya. Relawan aja diajak. Bang. Partai Iya. Gelora ini kan paling ikhlas dia. Kenapa? Karena tiket belum punya, ya kan? Ya. Lagi dibahas. Capres belum punya, Ya. kotel efek belum punya, Logistik sudah punya. logistik nggak punya. Jadi kita ini paling ikhlas memikirkan pemilu ini lillah ta'ala kita itu. Kalau Anies Bang, Anies
Ya sama, itu kan efeknya kan terjadi kan ini Paling semua. ikhlas, apa gimana? Ini yang saya bilang kan kita mengizinkan orang ini bunuh diri, mengizinkan orang itu. Saya termasuk yang melihat langkah-langkah Prabowo itu elegan loh. Dia nggak mau masuk terlalu jauh. Dan ini luar biasa. Ini akan dibaca oleh rakyat paling tidak ambisius. Karena tadi kan kita menganggap PDIP kan akan last minute. Kan harusnya kan PDIP yang paling mantap kan, karena dia nggak Golden perlu ticket. koalisi kan. Dia nggak perlu koalisi kan. Tapi kenapa dia masukin kartu lebih cepat? Itu dibaca dan ini akan ada gempuran kan, dan itu akan menyebabkan munculnya spekulasi. Menurut saya positioning Pak Prabowo sekarang itu yang bisa menguntungkan dia. Nah, Dia tahan aja, apa sih masalahnya? Dia kerja aja dengan baik, dia tunjukin dia apa yang dia lakukan ini kan membantah semua tuduhan tentang dia kan. Dianggap tidak nasionalis, dianggap ke kanan-kananan, dianggap Di tengah apa ada sekarang. namanya dan segala macam itu. Nah, itu yang membuat dia ini jadi kelihatan surveinya kayak begitu. Jadi relevansi Twitter Anda gimana tadi Bang? Terakhir Bang. ya termasuk itu kan yang ini paling kan gini ya. dikhianati dalam variabel Semua orang itu sudah berkhianat, pindah menjadi yang tidak berkhianat. Yang bohong pindah menjadi yang tidak bohong lagi. Sudah pindah semua. Yang tidak pindah ini kan relatif Pak Prabowo. Di situ aja dia. Itu yang saya bilang, kalau pinter timnya itu membawa ini, dia akan menang. Karena menurut saya itu sama dengan, saya kan pernah menulis tuh. Itu sama dengan Anwar Ibrahim di Malaysia. Itu semua udah tuduh macam-macam tuh. Udah dituduh korupsi, antek Amerika lah, sodomi, segala Antek macam. Indonesia udah. juga keluar. Antek Indonesia, segala macam udah keluar lah. In the end orang bilang, kok kita tuduh orang ini nggak bener semua ya gitu. Akhirnya milih dia. Saya kira itu kelebihan Pak Prabowo sekarang gitu loh. Kalau dia pintar memainkan kartu ini, dia akan menjadi tempat bagi pertemuan orang-orang. Nah, terus politik arahan lurah ya. Ya enggak, maksud saya, ya kami berkepentingan waktu 2019 mengusulkan rekonsiliasi, memang kita berkepentingan kan gini, kita kan harus ada sesuatu yang lebih besar dari selera kita untuk bertarung nih. Itu yang saya bilang sama teman-teman nih. Saya ini bukan penakut, bukan gak mau bertarung, saya sudah buktikan saya berkelahi, saya bertarung itu. Menang. Tapi kan pertarungan dan kegemaran kita bertarung ini tidak boleh merupakan segala-galanya. Kan yang segala-galanya adalah kepentingan nasional kita. Bagaimana situasi dunia ini harus kita hadapi bersama-sama, ada krisis, segala macam. Kita merekat kemungkinan perpecahan yang ada di dalam tubuh bangsa. Kan itu yang lebih penting, makanya saya lebih baik membahas komitmen kepada pembahasan sistem. Kenapa kita ngomong dari awal tentang ide? Karena ide nggak bikin kita bertengkar, bos. Ide itu nggak tersinggung dia. Dan nggak ada orang tersinggung karena ide. Yang buat orang tersinggung tuh orang. Nah, Ide pun takut sama dia. Ide nggak tersinggung. Ya, jadi ide itu tidak luka. Orang luka. Nah, Ya saya kritik Anies Baswedan, luka orang. Gitu loh. Nah itu problem kita dengan manusia, makanya waktu itu saya ajak, ke ide dulu dong, biar kita nggak tersinggung dulu. tapi kan faktanya nggak gitu Bang. Ini kemarin Mas Andi sudah ngomong lawan kita nih sumber dayanya besar. Iya makanya kayak gitu-gitu. Itu kan jadinya kita terjebak kepada pertarungan yang belum waktunya. Padahal pada waktunya pun kita harus mengatakan, saya mewakili ide. Saya Prabowo mewakili ide. Saya Anies Baswedan mewakili ide. Saya Ganjar mewakili ide. Ini idenya. Supaya bertarung ide, bukan sentimen orang. Bahaya loh, negara kita ini negara feodal, bangsa feodal. Ketersinggungan, itu kata Prabowo, karena lihat pidatonya dia bilang kan, kenapa saya bergabung? Karena malam itu saya datang ke Menteng itu, dia bilang, ada anak muda umur 16 tahun yang mengatakan, saya mau mati buat Bapak. Dia bilang, saya tidak mau Anda mati buat saya. Dia lihat radikalisme seperti itu, itulah yang melunakkan dia, akhirnya dia bergabung kan. Kan itu pikiran dia, karena ini soal orang mau mati untuk orang, inilah bahaya kita dalam demokrasi ini. Orang tuh nggak mau mati karena gagasannya, tapi mati karena orang. Ini kita harus menyeberangkan peradaban politik Indonesia ini dari mau mati karena orang ke mati karena ide ini. Ini yang berat. yang bawa tongkat Musa ini siapa? Nah, itulah ya kan. Oke. Kita lihatlah. Bang, tadi kan abang bilang Prabowo paling stabil nih. Kalau PKS relatif stabil nggak bang? Udah jangan dibahas lah. Iya Bang. Ini yang ngeri itu bukan Yang jelas Gelora tetap ingin menjadi yang memandu gagasan-gagasan besar. Dan Gelora nomor berapa? 7. Kami ini pasukan berani mati juga Bang, siap. tapi nggak berani lapar. Bang Muni, Mas Umam,
Ada Jadi- terakhir, termasuk soal game changer. Apa yang paling bisa menjadi game changer yang bisa mengobrak-abrik? Tadi udah lokasi Tadi terakhir. Tadi dari awal, Belum, nah, dari belum, awal kan belum. saya udah buka bahwa yang penting bagaimana kita berpikir strategis bangsa ini dalam 13 tahun ke depan karena ini 13 tahun. dari 2024 sampai 2038 ini. Bagaimana kita melihat ujian krusial waktu kita apakah Indonesia menjadi negara maju atau tidak. Karena middle income trap itu di situ. Oke. Di kurun waktu itu, bonus demografi ini kita bisa manfaatkan nggak? Karena kalau nggak kita nasib kita sama seperti negara Amerika Latin. Kita tidak mencontoh negara yang maju dan keluar dari middle income trap seperti Korea dan Taiwan. Kita boleh contoh nasib Amerika Latin dalam hal prestasi sepak bola. Oh iya, tapi kan dia dapat middle income trap. Kalau soal bola emang nalurinya Lo memang kalau nyinggung-nyinggung bola kayak talentanya mengarah emang ke luar biasa. sesuatu emang. Jadi memikirkan kepentingan bangsa dan kepentingan strategis nasional, bagaimana kita harus betul-betul serius. Jadi ini pertaruhan sejarah kita juga. Pak Presiden menekankan kepada saya bilang, ini tanggung jawab kita semua. Dan siapa yang paling cocok menurut Budi Nah, Ari? itu soal lain nanti orang. Tapi yang Merah pasti, kata Jokowi. Pokoknya merah kata Jokowi, merah kata Projo. Mustra, kasih dulu Mustra dikit. Nah, Promo, soal promo, musyawarah rakyat ini nanti kita serahkan kepada Pak Jokowi di tanggal 14 Mei hari Minggu di Istora Senayan dan kita sepakat bahwa kita satu komando ikut Jokowi. Kalau Pak Jokowi netral, Ya kita netral juga. Tapi Serius? saya nggak yakin nanti satu komando ikut Jokowi itu kan tunggu aja waktunya. Kan Capresnya kemungkinan netral, tapi partainya ikut gelora kayak. ya itu semua juga berharap begitu. Oke, Tapi yang pasti kita berharap gini loh, pemilu 2024 ini memang hanya ibaratnya gini nih, ibarat kayak membelah laut aja lah, sebentar aja terbelahnya. Karena habis itu kita harus bersatu lagi sebagai sebuah bangsa. Musa lagi. Mantap. Wisdomnya udah. Itu biasanya begini. Tutupnya begitu aja. Bahayanya Fir'aun mati di tengah. Itu karena lautnya terbelah terlalu lama. Udah. Kalau Firaun mati karena Itu terbelahnya terlalu wisdomnya udah paling keren itu. Jangan ditambah lagi ntar malah Apa? Pak Prof, Masuk, wisdom. Oh, kirain udah. Kasih wisdom dulu. game changer. Ya, apa Game changer. Pepatah-pepatah Tadi soal Arab kayak pepatah atau itu apa? katanya, kan sekarang lagi banyak musim itu. Kita itu negara itu tidak bisa diurus sendiri, harus bersama-sama. Hampir semua partai mengatakan itu. Itu sebenarnya ingin mengatakan nanti kita kontestasi. Nah kalau lo menang, gua kalah, tolong bukain gua nanti kalau misal untuk nyebrang ke pemerintahan. Kira-kira gitulah. Dan itu sudah menjadi umum. Maka di level ini nggak ada itu namanya konteks ide gagasan. Nah terkait dengan ide gagasan, saya sebenarnya pengen berharap diskusi lebih detail Ya. sama Bang Muni. Kalau Aduh, misal jangan middle diperdetail income lagi, trap, Bro. middle income trap kita Sampai ini relung-relung nanti. kita ini sudah sekian lama sejak Indonesia berdiri kita masuk dalam kategori middle income trap. Nah, kalau misal kita melihat stratanya, high income country kategorikan $12.000 lebih. Middle income itu kalau kategorinya 4.050 sampai 12.000. Per kita gitu baru 2019 kemarin masuk dalam kategori lower middle income countries, Bang. Kita belum masuk kategori higher middle income countries. Nah, kita masih di layer paling bawah di kategori middle income country. Jadi kalau misalnya kemudian 13 tahun ke depan itu butuh transformasi yang luar biasa. Harus jago banget Problemnya, presidennya apakah nih. kemudian per hari ini ada tanda-tanda untuk menunjukkan transformasi itu? Nah, itu yang perlu kita diskusikan bersama-sama. Loh, kuncinya begini loh, kuncinya nih Pak. Enggak, kita mau tutup lagi nih, ya. kuncinya begini. Tutup. Kuncinya adalah industri dan pendidikan harus Desa bukan kunci desa. bukan. Maksudnya gini, strategi nasional bahwa itu soal desa, soal itu kan soal wilayah. Tetapi Pendidikan industri dan pendidikan ini harus jadi satu. Pendidikan jadi satu. Nah, industri kita apa? Kekuatan kita. Pendidikan. Karena mengelola SDM itu lama sekali. Sip, Terima mantap. kasih Lagi itu. Bang Fahri, Cocok. Bang Muni, Prof. Umam. Dari Wamendes cocok jadi Mendikbud ke depannya. Biar kayak acara yang top di Cocok TV-TV kalian rasa ya. nasional. Cocok kalian rasa. Ya. Cocok kalian Tutup, rasa. tutup. Mainkan. Kita Ayo. tutup dulu. Dengan quotes Iya. bijak dari Arif Putra yang belum cukur kumis 3 minggu. Ya kan? Kau bisa mematahkan seluruh bunga di dunia ini, tapi tidak bisa menahan datangnya musim semi. Nah, ada Pablo satu- Neruda. Satu lagi. Lagi. Kebun bunga boleh dibakar oleh para perompak, tapi tidak ada bisa satu orang pun yang bisa mencegah datangnya musim semi. Rocky Gerung. Enggak, itu puisi Pakistan. Afghanistan. Sekian. Selamat malam. Perspektif.